Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Atinoliso dari Prodi Perbankan Syariah semester 3 dengan NPM 2011300338. Kali ini saya akan membawakan tentang manfaat sholat fardu. Sholat dilihat dari segi bahasa, yaitu berdoa, sedangkan secara istilah yaitu ibadah yang terdiri dari ucapan atau perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat merupakan ibadah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena aktivitas sholat dapat mendekatkan diri kepada Allah. Sholat yang bermanfaat untuk menenangkan hati, menyehatkan mental dan fisik secara keseluruhan. Adapun manfaat sholat 5 waktu dalam segi kesehatan. Yang pertama yaitu meningkatkan sirkulasi darah, karena gerakan sholat akan membantu mengatur aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Yang kedua yaitu kesehatan pencernaan, karena berkaitan dengan gerakan yang dilakukan selama menjalankan ibadah sholat. Semisalnya dalam keadaan qu'ud, postur tubuh yang dilakukan memungkinkan memfasilitasi pencernaan. Baik, yaitu yang selanjutnya yaitu kesehatan jantung. Sholat yang dijalani serupa dengan olahraga yang akan meningkatkan fungsi organ secara keseluruhan. Yang keempat yaitu meredakan sakit pinggang dan nyeri sendi. Sholat mampu meredakan sakit pinggang dan nyeri sendi. Posisi sholat saat sujud dan ruku bisa membuka serta meringankan persendian. Yang kelima yaitu mengurangi stres. Karena saat tubuh seseorang mengalami stres, maka biasanya akan duduk sembari menenangkan diri. Baik, selanjutnya yaitu faedah sholat fardu. Yang pertama yaitu sebagai tanda bersyukur dan terima kasih manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan. Yang kedua, manusia akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mendidik dan membiasakan manusia hidup teratur dan menghargai waktu, dan lain sebagainya. Baik, yang selanjutnya yaitu keutamaan menjalankan sholat 5 waktu. Yang pertama, mengingat Allah. Yang kedua, menjadi penolong. Yang ketiga, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang keempat, sebagai penghapus dosa. Yang keenam, amalan utama. Yang ketujuh, penghapus semua kesalahan. Yang terakhir yaitu cahaya di hari kiamat. Baik, selanjutnya yaitu manfaat sholat dalam segi ekonomi. Manfaat sholat dalam segi ekonomi yaitu azan yang fungsinya mengingatkan umat Islam bahwa waktu sholat telah tiba. Maka artinya seruan pada sholat merupakan seruan kepada umat Islam untuk memberhentikan dan berkecimpung pada dunia agraris. Kebutuhan primer dan sekunder umat Islam dapat terpenuhi, mulai dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal, yang hampir semua tidak dapat dipungkiri, yang bersumber dari hasil pertanian dan perkebunan. Aktivitas dalam sholat lainnya yang mengandung nilai ekonomi, jika kita mentadaburinya, yaitu pada aktivitas wudhu. Salah satu syarat wudhu yaitu suci, maka diarahkan untuk berwudhu. Pensyariatan akan mendapati bahwa manusia secara tidak langsung diperintahkan untuk mendapatkan dan menemukan sumber air, karena air merupakan sumber kehidupan. Selain agar dapat melaksanakan wudhu, dalam aktivitas lain pun memerlukan air, terlebih dalam aktivitas ekonomi seperti bercocok tanam. Begitu pula dengan hal perniagaan, perindustrian, pembangunan, produksi, konsumsi, dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.